Hai, it's Ivo. Selamat datang di Gue Baru Tahu, karena faktanya banyak hal yang gue nggak tahu. Jadi guys, setelah episode sebelumnya gue ngebahas peradaban di Mesir kuno, nah sekarang gue memasuk wilayah yang nggak kalah seru ceritanya guys, yaitu wilayah Eropa. Jadi nggak pakai lama-lama lagi, let's find out. So guys, di wilayah Eropa di tahun 3000 sebelum Masehi, perkembangan peradabannya tuh nggak merata ya guys. Jadi beda-beda gitu. Jadi ada yang masih berburu, ada juga yang udah bercocok tanam dan membentuk komunitas-komunitas, ada yang masih berbentuk desa-desa kecil. Nah, gue akan fokus ke wilayah yang peradabannya tuh udah lebih kompleks, yaitu wilayah di Pulau Kreta. Pulau Kreta ini lokasinya ada di tengah Laut Aegean, yang mana dihuni oleh bangsa namanya adalah bangsa Minoa. Bangsa Minoa ini namanya diberikan oleh seorang arkeolog modern, namanya adalah Sir Arthur Evans. Nah, Sir Arthur Evans ini memberikan nama Minoa berdasarkan seorang raja legendaris yang bernama Raja Minos. Nah, Raja Minos ini adalah penguasa legendaris yang berasal dari Pulau Kreta. Dia itu dikenal sebagai putra dari dewa Zeus dan putri Europa. Jadi peradaban dari bangsa Minoa ini nih dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi. Tapi kemajuannya itu terlihat di tahun 2200 sebelum Masehi, di mana mereka mulai membangun istana-istana megah, istana-istana indah yang arsitekturnya tuh keren banget. Gue belum pernah ke Yunani, tapi gue ngeliat foto-foto orang yang ke Yunani, atau kalau kita ngekepoin Yunani itu kan emang arsitekturnya tuh in another level gitu ya. Jadi artsy banget. Nah, itu sebenarnya udah terjadi dari bangsa Minoa ini guys. Nah, uniknya istana-istana mereka ini nggak punya benteng pertahanan guys. Jadi kayak ya udah istana doang gitu. Mungkin kayak surga gitu ya tanpa benteng pertahanan. Tapi kan kalau surga jelas gitu ya, dilindunginya langsung sama Tuhan. Nah, kalau ini kenapa dia nggak punya benteng? Nah, ternyata arkeolog dan sejarawan melihat bangsa Minoa ini emang hidupnya tuh tentram, aman, makmur, adem, ayem gitu ya. Pokoknya tenang banget, karena memang secara bukti arkeologi nggak ditemukan tuh adanya kehancuran karena peperangan. Jadi emang kayaknya bangsa Minoa ini hidupnya tuh makmur dan sejahtera. Istana dari bangsa Minoa yang paling terkenal adalah Istana Knossos, yang berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, dan agama. Dan bangsa Minoa ini juga terkenal karena mereka punya jiwa seni yang tinggi. Hal itu juga terbukti selain dari istana-istananya yang indah, itu juga terbukti dari lukisan-lukisan yang ada di gua-gua yang bentuknya tuh artsy banget gitu guys. Dimana lukisan itu kayak menggambarkan kehidupan di lautan, kehidupan bangsa Minoa, adat dan ritualnya. Pokoknya menunjukkan banget lah kalau mereka tuh udahlah jiwa seninya tinggi, kehidupannya pun juga enak. Yang gue baru tahu, beda banget sama Mesopotamia ataupun Mesir. Kalau kedua wilayah ini kan mereka bisa jadi maju dan kuat itu tuh gara-gara mereka punya sungai andalan, ya kan? Kalau bangsa Minoa ini peradabannya bisa maju karena mereka tinggalnya di dekat laut, sehingga membentuk bangsa Minoa ini menjadi pelaut yang ulung guys. Mereka jago banget berlayar. Selain itu mereka juga jago banget berdagang. Posisi geografis Kreta yang strategis di tengah laut Aegea ini bikin mereka jadi jembatan perdagangan antara Eropa, Asia Minor, dan Afrika, bahkan termasuk Mesir. Tapi sayangnya mereka mengalami keruntuhan misterius guys di tahun 1450 sebelum Masehi. Kayak nggak jelas gitu kenapa tiba-tiba mereka ya udah peradabannya hilang gitu aja. Tapi arkeolog dan sejarawan punya dua teori nih guys, kenapa bangsa ini bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Teori pertama adalah bencana alam. Jadi sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, ada letusan gunung berapi dahsyat banget yang terjadi di sebuah pulau yang dekat dengan peradaban bangsa Minoa, yaitu Pulau Thera. Pulau Thera itu sendiri sekarang dikenal dengan nama Santorini. Letusan ini menyebabkan tsunami raksasa dan hujan abu yang merusak Pulau Kreta dan mengakibatkan runtuhnya peradaban Minoa. Tapi make sense gak sih guys, saat satu bencana alam itu benar-benar bisa menghilangkan satu peradaban? Kan kayak agak bingung gitu ya. Bukannya gue meremehkan bencana alam, tapi kayak biasanya bencana alam gak segitunya banget sampai menghancurkan satu peradaban, soalnya satu peradaban gitu loh guys. Nah, ternyata ini didukung dengan teori kedua, di mana sejarawan dan arkeolog mengatakan kalau setelah bangsa Minoa melemah karena bencana alam, mereka tuh diserang juga sama bangsa dari Yunani daratan. Ibaratnya mereka tuh kayak kena double combo gitu loh guys. Udahlah abis kena bencana alam, dan di saat mereka lagi struggling berusaha untuk survive, tiba-tiba datang invasi dari bangsa lain yang berasal dari Yunani daratan. Ya udah,
Disitulah kehancuran dari bangsa Minoa terjadi. Pasukan yang menyerang bangsa Minoa itu adalah pasukan yang berasal dari bangsa Mykenae. Dan secara karakter mereka itu tuh berbanding terbalik banget guys. Kalau bangsa Minoa itu terkenal dengan cinta damai, hidupnya makmur, terus mereka punya power di laut. Nah kalau bangsa Mykenae ini dia malah agresif banget guys, militernya kuat banget dan mereka malah berkuasanya memang di Yunani darat. Peradaban bangsa Mykenae ini berkembang di tahun 1600 sebelum Masehi sampai 1100 sebelum Masehi. Jadi kalau secara timeline itu bisa dibilang di saat bangsa Minoa itu mulai runtuh, bangsa Mykenae ini malah mulai naik. Jadi kayak emang kontra banget gitu ya, udah karakternya beda, secara takdirnya juga beda gitu. Yang satu runtuh, yang satu malah naik. Hal yang beda lagi antara Mykenae dan Minoa adalah dari bentuk istananya. Kan kalau istana Minoa itu tuh nggak punya benteng-benteng pertahanan. Kalau bangsa Mykenae itu istananya malah benteng pertahanannya banyak banget guys. Kayak mereka punya banyak benteng pertahanan kuat yang menandakan kalau berarti kawasan di bangsa Mykenae ini nih rawan konflik gitu guys. Dan benteng yang paling terkenal itu adalah benteng yang ada di Mykenae sendiri, dimana orang-orang percaya bahwa benteng ini dibangun oleh pasukan Cyclops. Jadi Cyclops ini nih raksasa bermata satu gitu ya guys. Jadi ya hero Mobile Legends sih gue yakin pasti terinspirasi dari Cyclops Yunani ini. Bedanya kalau di Mobile Legends dia cimit, nah kalau di mitos Yunani Cyclops itu raksasa besar yang bermata satu. Kekuasaan Mykenae ini dipimpin oleh raja-raja yang kaya, punya sifat agresif, terus mereka juga jago militer. Jadi emang terkenal banget bangsa Mykenae ini nih kayak jago lah, kuat dalam bertahan dan melakukan perang gitu guys. Dan fakta menariknya yang gue baru tahu, ternyata peristiwa perang Troya, pasti tahu dong perang Troya. Yes, perang Troya itu terjadi di era bangsa Mykenae sedang berkuasa di Yunani. Gue yakin lo pasti udah tahu perang Troya. Kalau gue jujur ya, sebelumnya gue taunya perang Troya itu kayak ada perang di wilayah Troya, terus kayak ada kuda-kudanya gitu ya. Gue nggak pernah tahu detailnya. Makanya jadi gue baru cari tahu pas gue bikin video ini guys. Jadi perang Troya ini diperkenalkan sama salah satu penyair, sastrawan, penulis gitu ya, yang legendaris dari Yunani yang bernama Homer. Homer itu hidup di abad 8 sebelum Masehi dan dia emang dikenal memiliki karya-karya yang masterpiece banget. Dan salah satu karyanya itu namanya adalah Iliad, yang dalam karyanya ini membahas tentang peristiwa perang Troya. Nah, jadi gimana sih ceritanya perang Troya? Diperkenalkan ada seorang laki-laki ganteng dari kota Troya yang sekarang kawasannya itu di sekitaran Turki, namanya Paris. Nah, si Paris ini naksir sama perempuan cantik berasal dari Yunani yang namanya Helen. Masalahnya, Helen itu udah punya suami guys. Namanya adalah Raja Menelaus dari kota Sparta. Nah, si Paris ini ngeyel, dia malah minta bantuan dari Dewi Aphrodite. Terus ternyata malah sukses, berhasil ngebawa Helen ke kota Troya. Suami mana yang gak ngamuk ya gak sih istrinya dibawa kabur? Makanya Raja Menelaus langsung marah banget, dia dendam kesumat. Makanya dia minta bantuan kakaknya yang bernama Raja Agamemnon yang berasal dari Mykenae. Dan raja ini kuat banget guys, sehingga akhirnya mereka berdua ngumpulin semua tentara terbaiknya dan menyerang kota Troya. Dan perang pun pecah guys. Perang ini terjadi lama banget, sampai 10 tahun. Bayangin ya, lama banget. Kenapa sih bisa lama? Jadi ternyata kerajaan Troya itu punya benteng super kokoh guys. Jadi itu bikin tentara Yunani saat itu nggak bisa masuk ke dalam karena terhalang sama benteng itu. Jadi perang itu selalu terjadi cuma di depan benteng doang. Dan selama 10 tahun itu perang tuh terjadi intens ya guys, bukan cuma lempar-lemparan batu doang, karena banyak tentara yang gugur gitu, either yang dari Yunani ataupun yang dari Troya. Nah, karena udah exhausted banget, akhirnya salah satu jenderal dari Yunani yang bernama Odysseus mengeluarkan satu ide brilian yang out of the box. Apakah idenya? Yaitu strategi kuda Troya. Jadi strategi kuda Troya itu adalah dimana pasukan Yunani ini akhirnya acting, udahlah gue nyerah gitu, udah oke, gue mau balik aja, gue udah capek, gue mau pulang gitu. Dan mereka mundur secara teratur, tapi mereka ninggalin satu patung kayu yang berbentuk kuda, yang kayak dianggap kayak ini hadiah perdamaian lah, kita udah selesai ya, nih gue kasih lo patung kuda kayu gitu. Nah, pasukan Troya happy lah ngeliat itu, kayak oke, berarti gue menang nih dari bangsa Yunani. Happy lah mereka, seneng, jumawa, dan tanpa curiga narik si patung kayu itu masuk ke dalam kota Troya. Yang mereka nggak tahu, di dalam patung kayu itu ada pasukan-pasukan elit dari tentara Yunani. Di sana tentara-tentara elit itu tuh ya udah stay aja di dalam patung kayu, nungguin nih momen-momen kapan gue bisa keluar untuk nyerang
si kota Troya dari dalam. Dan di sisi lain, bangsa Troya kan lagi happy nih karena mereka menang perang. Jadi mereka pesta lah guys, mabora-mabori, terus maboka-maboki gitu ya kan. Dan akhirnya mereka pada teler dan ya udah tidur tuh. Dan di saat bangsa Troya ini turun pertahanannya karena mereka lagi pada teler, pasukan elit yang ada di dalam patung kayu itu keluarlah dan mereka ngebuka pintu dari dalam sehingga tentara Yunani yang di luar yang tadi pura-pura pulang balik lagi dan langsung nyerang si kota Troya. Dan di situ hancur leburlah kota Troya dan misi mereka berhasil. Si Helen berhasil dibawa balik ke Yunani. Nah, itu kan secara cerita seru banget ya guys. Kayak ada drama cintanya, ada perangnya, bener-bener kayak film gitu kan. Tapi pertanyaannya, ini cerita fiktif atau emang beneran terjadi? Kayak perang Troya tuh beneran ada gak sih? Si Helen dan karakter-karakter lainnya tuh beneran ada gak sih? Karena ada hal-hal yang bikin gue tuh kayak wondering, kayak ini gak make sense deh cerita. Bukan perihal bagus atau enggaknya ya, lebih ke make sense atau enggak. Tentang penokohan 3 karakter di cerita ini guys. Yang pertama adalah si Raja Hegememnon dari Mykenae. Nah, permasalahannya, peradaban bangsa Mykenae ini terjadi di abad 16 sampai 11 sebelum Masehi. Sedangkan di ceritanya Raja Mykenae ini punya adik yang berasal dari bangsa Sparta. Isunya adalah Sparta ini baru terbentuk di abad 9 sebelum Masehi. Jadi kayak nggak match guys periodenya gitu ya. Bedanya nggak cuma setahun 2 tahun, permasalahannya bedaannya ratusan tahun gitu. Jadi gue kayak wondering, ini kayak nggak masuk akal nih gitu. Ditambah lagi perang Troya itu kalau gue cek emang terjadinya adalah di momen bangsa Mykenae. Jadi kayak nggak masuk akal aja, ini periodenya harusnya di periode bangsa Mykenae, tapi kenapa pemeran utamanya dari bangsa Sparta yang saat itu bahkan belum ada. Akhirnya gue diskusi guys sama tim diskusi gue, ada Gemini dan ChatGPT. Nah, di sini gue menemukan alasan yang masuk akal. Jadi kita harus ingat, Homer si penulisnya ini, dia itu kan hidup di abad 8 sebelum Masehi. Dimana berarti Homer ini lahir jauh setelah bangsa Mykenae itu tuh udah runtuh atau udah nggak ada. Dan di saat Homer ini lagi hidup, itu udah ada nih yang namanya bangsa Sparta, yang mana emang bangsa Sparta ini terkenal dengan kekuatan militer yang tinggi. Jadi nggak aneh kalau si Homer menjadikan Raja Mykenae dan Raja Sparta menjadi karakter superhero-nya lah di cerita mereka. Tapi menariknya, saat gue coba cari tahu lebih dalam soal karakternya, kan ada 4 karakter utama nih, 3 dari Yunani, 1 dari Troya. 4 karakternya itu tuh nggak ditemukan guys bukti eksistensinya di dunia. Jadi kayak, oh ini kayaknya berarti karakternya fiktif nih gitu. Jadi bingung gak loh, berarti perang Troya tuh beneran ada gak sih? Apa jangan-jangan itu cuma mitos? Nah, permasalahannya enggak nih guys. Jadi kita loncat sebentar ke tahun 1870-an nih guys. Ada seorang arkeolog Jerman yang bernama Heinrich Schliemann. Dia itu percaya banget sama ceritanya Homer. Jadi dia niat terbang ke Hisar Lake Turki yang diyakini sebagai lokasi kota Troya untuk dia melakukan penelitian. Dan ternyata Schliemann tuh berhasil guys. Dia berhasil menemukan bukti adanya peradaban tua di kawasan Turki tersebut yang dia yakini itu adalah sebagai peradaban Troya. Nah, tapi uniknya peradaban ini nih berlangsung ternyata lama banget guys. Jadi kayak ada banyak lapisan peradaban, which is gue nggak ngerti sih gimana cara ngedefine ada banyak peradaban di sana, tapi intinya kayak gitu ya guys. Jadi ada banyak peradaban dari bukti arkeolognya. Nah, dari bukti-bukti yang dia dapat, ada satu momen peradaban yang masuk ke kepala dia, yaitu di peradaban Troya 6A, dimana di peradaban ini ditemukan bukti-bukti sempat terjadi kehancuran guys, dan itu diyakini karena perang. Tapi emang masih jadi perdebatan apakah kehancuran atau perang ini emang karena perang Troya seperti ceritanya Homer, atau perang saudara, atau dari invasi bangsa lain gitu, which is itu nggak ada yang tahu ya guys. Tapi ya akhirnya orang-orang meyakini bahwa memang di Troya itu sempat terjadi perang yang disebut dengan perang Troya. Jadi intinya yang gue simpulkan dari otak gue, garis bawahi kesotoyanku, dimana yang nyata dari ceritanya Homer itu tuh cuman ada 3 guys. 1, adanya bangsa Mykenae. 2, adanya bangsa Sparta. Dan 3, adanya perang di wilayah Troya. Tapi secara alur kayak kenapa perang itu terjadi, perang Troya itu terjadinya sama siapa, itu tuh kayak fiktif gitu ya. Jadi ibaratnya kayak film Titanic. Kan Titanic kejadiannya ada nih, tapi secara cerita Rose and Jack-nya itu kan ya adalah cerita yang dibuat oleh si penulisnya gitu ya guys. Jadi itulah yang gue tangkep dari si cerita si Homer ini. Tapi ada satu hal yang bikin gue shock guys. Gue sebelumnya kayak ya gue pernah denger Homer gitu, tapi gue nggak pernah tahu banget gitu dia siapa. Akhirnya gue
coba cari tahu dong si Homer ini. Ternyata Homer ini bukti arkeolognya juga tidak ditemukan. Bukan bukti arkeolog, bukti eksistensinya tuh juga nggak ditemukan guys. Jadi kan ditemukan nih ada dua karya sastra yang terkenal banget gitu. Nah nggak ada tuh di dalam karyanya itu tanda tangan by Homer gitu, created by Homer, produced by Homer, itu nggak ada guys. Tapi orang-orang emang percaya, orang-orang Yunani atau orang-orang Barat percaya dua cerita itu tuh buatannya Homer gitu. Kenapa orang-orang bisa percaya? Karena ternyata walaupun gak ada bukti eksistensi si Homer, tapi katanya itu tuh cukup kredibel gitu guys. Jadi mereka dapat cerita, oh ini cerita ini emang dibuat oleh Homer. Nah itu tuh yang nyampein tuh orang-orang yang kredibel, kayak ada Aristoteles, ada Plato, terus juga tiba-tiba ada sekumpulan orang yang mengaku mereka adalah mantan muridnya Homer gitu. Jadi kayak kita gak pernah tahu Homer itu siapa, asalnya dari wilayah mana, dia laki-laki atau perempuan, bahkan ada yang percaya Homer itu kelompok gitu, bukan nama satu orang. Jadi yang kayak gitu tuh emang masih jadi misteri banget guys. Nah, balik lagi ke peradaban Mykenae. Jadi di peradaban Mykenae ini mereka itu masih belum ada kepemimpinan terpusat guys. Jadi moodnya itu tuh masih sama kayak Mesopotamia sebelum ada kekaisaran Akkadia. Nah, jadi emang di sana tuh masih banyak kota kerajaan yang masing-masing ada pemimpinnya. Nah, sehingga karena situasi ini ya sama aja kayak wilayah-wilayah sebelumnya. Saat terlalu banyak pemimpin, akhirnya terjadi apa? Betul, perang saudara. Jadi ya perang saudara antar bangsa Mykenae ini sering terjadi guys. Biasanya apa sih yang mereka perebutkan ya? Apalagi kalau bukan wilayah kekuasaan. Jadi kayak ya udah mereka mau berkuasa aja di wilayah itu gitu. Nah hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak tanda peninggalan benteng dan istana Mykenae yang mengalami kerusakan akibat api dan pertempuran yang menunjukkan adanya konflik internal yang intens. Dan akhirnya setelah ratusan tahun menjalani peradaban tersebut, ada satu momen di mana tiba-tiba bangsa Mykenae ini juga runtuh secara misterius guys. Jadi kayak nggak ada alasan pasti, kayak hilang aja gitu, gone, tiba-tiba gone gitu. Tapi para ahli pasti tetap mencoba membuat teori dong, kenapa sih bangsa Mykenae ini tiba-tiba hilang. Dan para sejarawan mengatakan ada banyak faktor yang bikin bangsa Mykenae ini runtuh guys. Pertama, perang saudara. Jadi kan kayak yang tadi udah gue jelasin, karena mereka banyak raja, akhirnya sering terjadi konflik dan perang saudara yang perangnya itu cukup intens, yang otomatis membuat jadi kekuasaan masing-masing raja juga jadi lemah gitu. Karena kan pasti setiap perang terjadi akan ada banyak korban jiwa, akan banyak harta yang terkuras gitu kan. Jadi itu bikin mereka jadi melemah. Yang kedua, adanya bencana alam yang super dahsyat, tapi gue nggak nemu sih detail pastinya, detail yang fixnya bencana alam itu kayak gimana. Tapi somehow bencana alam ini juga lumayan memporak-porandakan si bangsa Mykenae. Dan yang terakhir adalah invasi dari Sea Peoples. Nah, ingat nggak Sea Peoples? Itu kayak ada di mana-mana ya nggak sih? Di episode sebelumnya udah pernah gue jelasin tentang Sea Peoples. Jadi kalau kayak masih belum tahu apa itu Sea Peoples, siapa mereka, itu bisa tonton episode gue sebelumnya. Tapi intinya serangan Sea Peoples ini memang nggak secara langsung datang ke Yunani guys. Mereka tuh nyerangnya emang ke Mesir kuno dan bangsa Hittite gitu. Jadi mereka tuh nggak nyerang ke Yunani, tapi Yunani ini mendapatkan impactnya secara tidak langsung. Kenapa? Karena di saat Mesir kuno dan bangsa Hittite ini akhirnya impact ke perekonomiannya bangsa Yunani saat itu, yang lumayan menaruh banyak harapan di sistem perdagangan khususnya ke bangsa Mesir kuno. Dan di saat Mesir kuno drop, ya udah perdagangan yang nggak ada, akhirnya impact pula ke ekonominya bangsa Mykenae gitu. Jadi kayak domino effect lah gitu guys. Nah intinya gabungan dari berbagai faktor ini, si perang saudara, si bencana alam, si ekonomi yang runtuh, itu bikin bangsa Mykenae akhirnya jadi runtuh guys. Runtuhnya itu kayak mereka akhirnya meninggalkan wilayah, terus tiba-tiba peradabannya hilang aja gitu, nggak ditemukan lagi gitu bukti-bukti arkeolog yang menandakan bahwa ada peradaban setelah bangsa Mykenae saat itu. Dan di momen itu Yunani itu ibaratnya masuk ke periode yang disebut dengan zaman kegelapan Yunani. Zaman kegelapan Yunani atau Greek Dark Age itu terjadi di abad ke-12 sebelum Masehi dan berlangsung selama berabad-abad guys, dimana populasi berkurang drastis, kontak luar negeri terputus, dan peradaban yang kompleks bener-bener hilang. Kalau kalian udah nonton 2 episode sebelumnya, pasti kalian ngerasa deh kayak, nih kok endingnya sama ya, kok kayak moodnya tiba-tiba dari mereka pernah maju akhirnya runtuh. Kenapa nih? Karena kebetulan memang momen abad ini itu memang ada
peristiwa yang namanya adalah keruntuhan zaman perunggu, dimana memang peradaban yang kena efek keruntuhan zaman perunggu ini emang kayak ngeriset lagi guys, which is ini udah gue mention berkali-kali. Jadi yang awalnya peradabannya kompleks, akhirnya mereka kayak balik ke semi primitif lagi, jadi mulai dari komunitas lagi sampai akhirnya mereka nanti ngebangun peradaban. Nah pertanyaannya, kalau wilayah lain gimana sih? Apakah mereka juga mengalami situasi yang sama? Ternyata enggak guys, gue baru tahu ternyata di saat 3 wilayah yang udah gue ceritain ini lagi mengalami keruntuhan atau masa kegelapan, wilayah lain ada yang lagi berkembang guys, which is itu adalah wilayah Amerika, India, Cina, Afrika. Itu tuh mereka bahkan lagi berkembang guys. Jadi ada yang dari komunitas lagi berkembang membentuk sistem perdesaan, ada yang lagi membentuk kota kerajaan, bahkan ada yang lagi menjadi kerajaan dan lagi stabil gitu kehidupannya. Nah sebenarnya mereka juga punya cerita yang menarik ya guys, dan which is ini akan gue ceritakan di episode selanjutnya karena dramanya tuh juga seru guys buat kita tahu. Jadi please kalau nanti videonya udah jadi tonton ya, tonton, karena gue lihat negara-negara yang tadi gue sebutin itu somehow lebih sedikit orang ngebahasnya gitu. Yang paling sering tuh ya udah Mesir kuno, Mesopotamia, Yunani. Nah yang tadi gue sebutin tuh malah jarang. Nah itu bakal gue bikin nanti videonya, jadi kalian harus nonton. That's all for now guys. Nah itu dia guys video hari ini, dimana kita udah menyelami kehidupan peradaban Yunani kuno. Tentunya masih banyak lagi peradaban-peradaban yang bisa kita highlight. Jadi kalau lo suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow semua akun sosial media gue di Savona Info. Terus kalau ada informasi gue yang salah atau kurang akurat, please koreksi gue aja di kolom komentar biar gue makin tahu gitu apa sih sebenarnya yang terjadi. Stay tune buat episode gue baru tahu selanjutnya karena masih banyak cerita dari zaman dulu yang bisa bikin kita hah dan oh bareng-bareng. Bye bye.